sini kami akan mendiskusikan Pancasila sebagai etika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ekarista, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Gita Kusumadani, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Niwayan Febrianti, nomor absen 19. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi mengenai Pancasila sebagai etika. Sebelum itu, apa sih itu etika? Nah, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai etika. Sebagai seorang manusia di dalam hidup ini, kita selalu dihadapkan pada dua istilah yang serupa, tetapi tidak sama, yaitu etika dan moral. Baik, etika sendiri berasal dari kata Yunani yang berasal dari kata ethos atau watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Yang kedua, etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Dan yang ketiga, moral digunakan sebagai perbuatan yang sedang dinilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran dari etika. Yang pertama itu ada etika deontologi, yaitu tindakan dinilai baik atau buruknya berdasarkan apakah nilai itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut baik atau buruk. Kebaikan itu adalah ketika seseorang telah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Contohnya seperti pelajar mengerjakan tugasnya, itu tandanya mereka sudah melaksanakan kewajibannya walaupun dengan cara mencontek ataupun mengcopy dari temannya. Yang kedua, ada etika teleologi, yaitu etika yang berbalik dengan deontologi, yaitu baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Yang ketiga ada etika egoisme etis, yaitu etika tersebut mengedepankan untuk menguntungkan diri sendiri. Dan yang keempat ada etika utilitarianisme, yaitu berdampak kepada banyak orang. Etika yang kelima yaitu ada etika keutamaan, yaitu etika yang tidak mempersoalkan akibat dari suatu tindakan. Etika keutamaan itu terdiri dari berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Dan yang terakhir ada etika Pancasila, yaitu etika yang sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Nah, yang menentukan baik atau buruknya perilaku ataupun perbuatan yaitu nilai atau persepsi di dalam pikiran manusia. Nah, dari keenam materi etika yang sudah saya paparkan, kami akan membahas 3 dari etika tersebut. Yang pertama ada etika teleologi, yang kedua ada etika egoisme etis, dan yang terakhir ada etika utilitarianisme. Guys, kemarin nih kita kan dapat pelajaran Pancasila yang diajar oleh dosen kita yaitu Pak Yastika nih. Kan di sana dijelaskan ada 6 macam etika. Kalian bisa ingat nggak sih apa aja etika itu? Kalau aku sih ya etika utilitarianisme itu sih aku paling paham, soalnya kebaikan itu berdampak bagi banyak orang gitu loh, sedangkan diri kita sendiri tuh kayak tertindas gitu gak sih, kayak dirugikan ataupun enggak juga, yang penting berdampak banyak ke semua orang gitu. Kalau kamu Beb gimana? Kalau aku sih lebih paling ingat yang egoisme etis. Soalnya kan kayak apapun yang kita lakukan, entah itu dampaknya baik, jelek atau gimana tuh ke orang lain, yang penting kan kita tuh hidup ya. Iya Ya, soalnya gimana sih itu? aku sering banget kayak gitu, kayak ya egois lah bisa dibilang. Ya sih. Kalau aku sendiri nih, aku paling suka tuh etika teologi. Dimana etika ini menurut aku menarik banget untuk dibahas karena etika ini kayak baik itu baik atau buruk cara kita memperoleh suatu hal tersebut, tapi untuk hasil akhirnya ini tujuannya baik, itu termasuk gimana ya, kayak memberikan hal yang positif ke banyak orang gitu. Contohnya tuh kayak kita tuh mencuri sesuatu nih, tapi hasilnya itu untuk kebaikan orang banyak. Itu termasuk etika teologi. Dan ini juga kalau dibilang baik ya baik sih menurut aku, tapi kalau dibilang buruk dari sisi mencuri itu itu juga kan perbuatan yang buruk kan ya. Ya sih, itu hal yang buruk banget sih kalau mencuri, tapi untuk kepentingan banyak orang itu
diacungi jempol juga sih, tapi ya tetap aja sih ya Oh, banyak yang yang mencuri mencuri ya, ya pasti. sih. Mencuri, Ya mencuri. mencuri ya mencuri juga sih guys ya. Apalagi kalau kamunya mencuri kangkung. Enggak lah ya. Nggak mungkin lah ya. Di sini aku juga strict nih di beberapa sumber katanya ya, kalau etika teleologi ini itu baik tapi jika diaplikasikannya dengan benar. Tapi kalau kita mengaplikasikannya dengan segala cara itu dia itu bakalan buruk untuk kedepannya, karena ini dia juga akan merugikan orang lain gitu guys. Oh gitu ya Risna ya. Kalau misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan etika teleologi itu, kamu tahu nggak sih contohnya itu kayak gimana? Untuk kasusnya nih, yang paling aku paham itu contoh nih ya, ada seseorang nih, aku ibaratin seorang itu namanya Budi ya. Budi ini dia tinggal di sebuah desa. Nah desanya ini terpencil dan jauh dari kota nih. Dan dia ini memiliki niat, sebenarnya niatnya ini baik. Dia ingin menolong orang banyak, tapi caranya dia nih yang kurang baik. Nah si Budi ini dia itu mengumpulkan teman-temannya untuk diajak mencuri ke sebuah rumah, di mana rumah ini milik seorang penjabat yang penjabatnya ini dia tuh diduga korupsi. Nah habis itu uang korupsi ini didapat dari uang rakyat gitu. Habis ini dia tuh si Budi ini bersekongkol untuk mencuri di rumah penjabat tersebut. Kemudian harta atau hasil dari curiannya itu bakalan dibagikan ke orang-orang miskin atau fakir-fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya Budi tersebut guys. Jadi itu sih contoh yang paling aku pahami dari penjelasan etika deontologi teologi ini. Nah kalau kita sendiri gimana tentang penjelasan etika Utilitarianisme. Ya, utilitarianisme. Oh iya, kalau utilitarianisme itu etika yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan yang berdampak ke banyak orang. Nah, seperti contohnya tadi itu adalah ini ada sih aku baca berita. Nah, ini ada presiden ke-40 dari negara Uruguay, namanya itu Jose Alberto atau PP, itu dinobatkan sebagai presiden termiskin di dunia karena dia itu nggak mau menolak untuk hidup mewah gitu loh. Dia itu rela menyumbangkan gajinya untuk kepentingan masyarakatnya karena desanya ataupun negaranya itu masih miskin gitu loh guys. Jadi dia itu rela menyumbangkan kekayaannya ataupun gajinya itu untuk mensejahterakan masyarakat di sana. Nah itu tuh contohnya baik banget sih untuk berdampak ke banyak orang, namun dirinya sendiri itu jadinya kayak ya dipandang miskin, kayak mungkin bisa direndahkan oleh negara lain karena presidennya itu kan kayak di bawah taraf kemiskinan gitu loh guys. Benar sih kan. Kalau Risna sendiri untuk penerapan etika teleologi dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih menurut Risna? Nah kalau aku sendiri nih ya, untuk etikanya ini pernah sih aku alami dalam kehidupan sehari-hari, tapi nggak begitu sering, cuman pernah gitu. Nah kalau aku sendiri nih, dari pengalaman hidup aku itu ada sih yang berkait dengan etika teologi. Contohnya kemarin nih, adikku kan nangis tuh minta dibeliin mainan. Habis itu aku kan susah banget nih untuk buat dia diam. Habis itu aku udah habis nih kesabaran. Terus aku mikir lah gimana caranya aku bisa beliin adikku mainan biar mau dia diam gitu kan. Nah alhasil aku ambillah uang ibuku. Terus aku nggak bilang nih. Terus tak beliin dia mainan. Habis itu sudah dia dia dapat mainannya, dia maulah diam. Jadinya itu kan ada hubungannya ya dengan etika teologi. Nah gitu sih yang paling maksudnya yang pernah aku alami dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga pernah itu kemarin ada aku kayak maksa banget minta dibeliin kota nih karena dia pengen nonton YouTube. Terus ya aku beliin kota tapi duitnya aku ngambil dari dompet bapakku. Persis banget. Ya, ternyata banyak banget ya hal-hal yang di dunia ini yang berkaitan dengan etika teologi tapi kita belum tahu ya. Karena kita kan baru dapet nih pelajarannya
etikanya dari minggu lalu. Jadi kita baru tahu nih beberapa aliran etika itu ternyata banyak banget contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, aku baru tahu loh kalau ternyata etika itu masuk ke sorry. Kalau mencuri itu masuk ke etika, ya nggak sih? Iya, Kan iya mencuri itu sih. masuk ke etika, kan? Itu juga aku baru tahu sih, baru banget. Kalau kita tuh bisa nggak sih berikan contoh yang lebih sederhana gitu tentang etika utilitarisme yang tadi itu, soalnya kayak susah banget aku nangkepnya tadi. Iya sih. Oke, kalau untuk contoh etika utilitarianisme di kehidupan sehari-hari itu, misalnya nih kan aku tuh ulang tahun, nah aku tuh ngeraktir teman-temanku gitu loh, atau nggak ngeraktir saudara, keluarga aku. Walaupun sebenarnya aku tuh geret gitu loh, tau gak sih geret kayak aku tuh udah dikit punya uang, tapi aku tetap ingin membahagiakan teman-temanku, terus adik-adikku, orang Bener. berdampak ke banyak orang gitu. Aku loh. juga Jadi- pernah ngalaminnya, guys. jadi kayak gitu sih kalau menurutku sederhananya, dan ya hasilnya uangku jadinya ya udah habislah di dompet uangku, tapi mereka tuh bahagia karena aku traktir. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak sih yang kayak aku juga? Bener, aku juga pernah kayak gitu. Aku nih kan, aku kan ulang tahun nih, habis itu teman-temanku dia mintalah traktiran, kan biasa kan ya kita di kelas gitu ngobrol-ngobrol terus minta dia traktiran. Nah pulang dari sekolah aku traktir lah dia nih kober, tau kan kober yang bulan itu. Itu deket banget sih sama rumahku, bener-bener deket. Nah, habis itu di pulang sekolah nih kita berempat langsung ke sana. Habis itu aku traktir, padahal uangku pas-pasan loh itu. Nah, traktir lah mereka. Poinnya sih biar mereka bahagia dan ulang tahunku berjalan dengan lancar. Ya biar langgeng ya pertemanan. Ya benar. Iya sih. Ya, ya itu masuk juga ya ternyata ke etika. Siapa namanya? Utilitarianisme. Iya Ih, sih. baru tahu lah aku itu masuk Iya, etika. ternyata itu gini banget loh. Tak relate kirain banget loh. etika tuh kita harus berbuat baik aja tuh baru etika, nggak kirain gitu. Iya, dalam konsep aku tuh etika tuh kayak hal-hal yang apa ya, berbau positif, yang berperilaku positif, yang kayak gitu aja. Baru tahu ya yang ternyata. baik-baik gitu sih, kayak jujur gitu, Etika saling itu banyak. membantu. Ternyata kayak banyak banget aliran etikanya nih. Tapi kan pandangannya tuh beda-beda aja. Iya, masih. Benar sih, banget benar ya. banget Ternyata sih. kita harus lebih perdalam pemahaman ya untuk Ya, etika. untuk itu. Kalau dari Febri sendiri, etika yang mana sih yang paling kamu suka? Terus gimana sih contohnya dalam kasus-kasus di dunia ini gitu? Yang paling aku suka tuh yang aku sebutin tadi tuh yang egoisme itu. Soalnya kayak Kenapa sih kamu suka sama etika itu ya? soalnya aku sering juga kayak sering egois lah bisa dibilang, tapi yang nggak ke semua orang, tapi mirror lah. Misal kalau orangnya kayak gitu ya aku juga gitu. Contohnya kayak bikin tugas atau apa itu lah sering lah itu, soalnya kan tapi mirror ya, kalau orangnya kayak gitu ya baru gitu ya, nggak ke semua orang juga. Kalau contohnya tuh kayak gimana sih kalau di dunia ini? Contoh dari aku sendiri. Iya, ya, Kayak pengalaman Ya, sendiri. boleh deh kalau kehidupan sehari-hari. kalau kita tadi kan Ulang tahun. rela naktir temen biar mereka senang ya. Kalau aku sih kalau naktir tuh kan nanti duit kita habis gitu. Ya, bener rugi di diri sendiri. Ya, jadinya aku kan rugi menurut aku kan rugi, jadinya kak ngapain ya naktir mereka, ya udah aja. Walaupun kita lagi ada ulang tahun gitu, Buat apa? kalau kita traktir atau apa gitu, kalau kitanya rugi ya aku gak bakal lakuin gitu loh. Ya malah berkebalikan ya sama Kebalikan. utilitarianisme, kalau egoisme etis. Ya bertolak Bertolak belakang dia. Oh iya, kalau dari hasil yang aku search itu egoisme etis itu ada hubungannya ya sama korupsi itu. Kalau egoisme etis korupsi Menurut erat aku banget sih sih, ada nih, ya. Soalnya kan kalau kita korupsi yang pihak yang diuntungkan kan yang melakukan korupsi itu aja. Soalnya yang dikorupsi itu pasti rugi lah dia. Yang kayak contoh kayak pejabat-pejabat sekarang kan banyak ya. Udah beralih ke politik dia. Banyak yang korupsi gitu juga. Yang dirugikan siapa ya, negara, pihak. Banyak pihak yang dirugikan pasti kalau yang suka korupsi kayak itu paling parah sih menurut aku. Iya sih, emang paling parah sih, merugikan Negara ya, Iya, masyarakat. Ini bukan dari skala kecil tapi besar juga ya. Udah di lembaga pemerintahan itu sih.
parah banget sih ya. Semoga ya guys ya, kan sekarang udah mau pemilu Oh nih. iya, bentar lagi akan pemilu Iya nih. nih. Semoga ya pemimpin-pemimpin kita tuh jauh dari etikanya egoisme. Iya, jauh dari etika, egoisme, etis. Iya. Pokoknya jangan sampai deh korupsi itu merajalela Ya, di negeri ini lagi, karena kan udah ganti pemimpin nih, terus Masa korupsi masih? iya, masa korupsi masih kayak nggak bagus banget gitu loh. Iya. Nah, kalau kalian tuh tahu nggak sih untuk pemimpin-pemimpin yang di Indonesia tuh dari Orde Lama, terus Orde Baru, terus ada reformasi juga. Yang Orde Lama tuh siapa sih pemimpinnya? Aku lupa banget loh. Oh, yang di Orde Lama tuh kan ada Insinyur Soekarno tuh ya. Iya, Aku sih, tahu iya, Bapak Bapak ini. Soekarno ya. Iya. Beliau pernah korupsi nggak sih? Kayaknya sih enggak ya. Setahu aku sih kalau Bapak Soekarno itu panutan ya, karena Iya, beliau tuh benar, presiden pertama. pertama ya, dan lama juga menjabatnya ya. Tapi semoga aja enggak. Iya, ya. semoga aja enggak. Semoga kedepannya juga enggak. Nggak mungkin dong, kan udah Tapi kan sekarang udah banyak. Enggak habis ini ya Anaknya, habis pemilu. Ah, benar sih. Kalau untuk Orde Lama, Orde maksudnya Baru. Orde Baru tuh Kan. siapa sih pemimpinnya? Setahu aku nih ya kalau nggak salah di Orde Baru itu pemimpinnya Bapak Soeharto. Nah kalau untuk presiden berikutnya aku nih kurang tahu ya, soalnya aku lupa ingat. Kita tahu nggak sih untuk Yang Orde Baru, Orde apa? Reformasi. Ya, Orde Reformasi tuh banyak sih yang guys pemimpinnya tuh. Yang pertama tuh ada Bapak B.J. Habibie, terus ada Ibu Megawati, nah anaknya Ya, presiden. ya, anaknya Bapak Soekarno Iya, ya. itu anaknya, anak perempuan dari Bapak Soekarno. Oh, Terus presiden perempuan pertama. iya, terus Iya. presiden Dia perempuan juga pertama di presiden Indonesia perempuan. ya guys ya. Terus ada setelah itu ada Gus Dur juga. Terus ada Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di era SBY itu dia pemilu pertama loh guys di tahun 2004. Masa Nah, pas ya? aku lahir deh itu tahun 2004. Jadi ada Aku pemilu. belum sih, aku belum lah. Beda generasi ya. Ya. Terus ada Susilo Bambang Yudhoyono itu dipilih secara pemilu ya. Iya, benar. Terus dia menjabat 2 kali. Terus ada Pak. Bapak Jokowi kita Ya, tercinta. presiden, ya, presiden kita yang sekarang Yang ya. sekarang Terus menjabat next siapa nih ya? Aduh kepo banget sih nextnya Siapa nih? Tim siapa nih? Ya, ada spill ya. Ini rahasia. Ada spill ya. Pokoknya yang penting pemimpin dari negeri ini nggak korupsi ataupun nggak menerapkan dari prinsip egoisme etis itu ya guys ya, yang Yes. etika egoisme Benar etis itu banget, karena ya. itu Bakal merugikan masyarakat banyak. banyak. Intinya gini, egoisme etis tuh dipandang buruk sama pihak yang kita rugikan, terus yang pihak yang kita untungkan ya kita dianggap baik. Iya gitu. sih, karena itu menguntungkan banget untuk diri kita Diri kita sendiri. Benar-benar. Mungkin bagi sebagian orang itu tergiur banget loh dengan uang, dengan fasilitas yang dia korupsi itu, pokoknya itu kan menguntungkan banget gitu. Iya, untuk diri sendiri Iya, ya, untuk tapi diri merugikan sendiri. banyak orang Iya, ya di banyak balik orang itu. ya. Kita pun termasuk masyarakat Indonesia kan turut dirugikan banget gitu loh, Iya. dan kecewa sih sama pemimpin yang seperti itu ya. Kita juga merasakan dampaknya ya. Iya, bener banget sih. Nah, sekian bincang-bincang kita hari ini ataupun diskusi kita di sini. Risna akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita tersebut. Nah, waktu dan tempat kita persilakan untuk Risna. Nah, untuk kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu etika merupakan nilai yang sejatinya telah melekat pada diri individu dan sangat dibutuhkan dalam dunia bersosialisasi ya teman-teman. Nah, hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan dari belajar etika itu sendiri yaitu mempengaruhi perilaku dan membantu individu membuat keputusan yang tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab ya. Nah, yang menentukan baik buruknya perilaku atau perbuatan adalah nilai atau persepsi dalam pikiran manusia itu sendiri. Sekianlah diskusi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.